Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita terutama berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Dalam beberapa tahun terakhir, kita banyak mendengar tentang kasus sosial yang viral di media sosial. Yang paling marak adalah tentang kasus yang melibatkan kepolisian dan aparat hukum. Netizen banyak berkomentar, apakah harus viral dulu agar diproses hukum? Namun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa viralitas mampu membuka tabir di mana semua pihak menjadi paham tentang masalah yang sebenarnya terjadi yang barangkali tidak akan terekspos jika tidak viral. Perlu diketahui fenomena no viral no justice bukan hal baru. Di generasi-generasi awal Islam, hal serupa pernah terjadi. Kasusnya mungkin tidak sama dengan di Indonesia karena tentu 14 abad yang lalu tidak ada media sosial. Namun prinsipnya sama, yaitu bahwa sebuah isu akan menjadi kekhawatiran bersama jika dia sudah memakan tumbal. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi pertempuran di Yamamah pada tahun ke-12 Hijriah, yakni perang antara kaum muslimin dan kaum murtad, pengikut Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran itu mengakibatkan 70 penghafal Al-Quran di kalangan sahabat Nabi gugur. Akibatnya banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh. Umar ibnu Al-Khattab risau tentang masa depan Al-Quran. Sebab itu beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar ragu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun Umar meyakinkan ini adalah perbuatan yang sangat baik dan terpuji. Akhirnya beliau menugasi Zaid ibnu Sabit menuliskannya. Sama dengan Al-Quran, hadis pun demikian. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah hingga generasi Khulafaur Rasyidin masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat. Tidak adanya arsip buku dan tulisan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kelompok pertama yang membuat hadis palsu berasal dari kelompok-kelompok politik. Guna mendukung pendapatnya, para politikus di era kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berupaya mencari ayat-ayat Al-Quran. Tetapi karena mereka tidak menemukannya dalam Al-Quran, mereka mencari hadis Nabi. Tetapi karena mereka juga tidak menemukannya dalam hadis Nabi SAW untuk mendukung pendapat mereka, pun mengarangnya sendiri. Hal ini menciptakan kegelisahan tersendiri dalam benak umat Islam pada waktu itu. Guna menghentikan peredaran hadis palsu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lalu memerintahkan para ahli melakukan pengumpulan, penulisan dan pembukuan hadis. Meskipun hingga kini masih banyak hadis-hadis palsu yang beredar dan menjadi pegangan sebagian umat, jumlahnya sudah tak terlalu banyak lagi. Kodifikasi tersebut resmi karena teragendakan dalam kerangka kebijakan pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diteruskan kepada gubernur serta para ulama hadis pada masa itu. Dua kasus tersebut sebenarnya hendak mengatakan bahwa mushaf Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang kita pegang sekarang ini membutuhkan korban terlebih dahulu sebelum menjadi kekhawatiran bersama. Jika mengacu pada terminologi no viral no justice, barangkali gugurnya para penghafal Al-Quran pada perang Yamamah merupakan sebuah keviralan dalam artian titik balik untuk menciptakan solusi berupa kodifikasi Al-Quran. Sama prinsipnya, hanya beda kasus. Hadirnya mushaf Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang kita pegang saat ini
adalah blessing in disguise dari perjuangan dan ijtihad ulama kita terdahulu yang perlu kita lestarikan nilai-nilainya. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.